Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, puja-puji kita panjatkan kehadiratnya dengan limpahan taufik, inayah dan maunah darinya jualah kita bisa melanjutkan kajian kita meski masih dalam suasana atau secara online macam ini. Semoga tidak mengurangi semangat kita untuk mentadabburkan, melihat dengan saksama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita sudah sampai di surat Yasin dan sudah pertemuan yang kedua bahasan surat Yasin ini. Kemarin kita sudah singgung ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 8 ya. Ayat yang ke-7, ayat ke-7. Sekarang kita masuk ke ayat ke-8. Ya. Baik, kita baca dulu sebelumnya ayatnya ya, ayat yang ke-8 kita baca atau kita baca di ayat yang pertama juga tidak apa-apa sampai dengan ayat yang insyaallah sesuai topik yang kita akan bahas pada kesempatan hari ini. Itu sampai dengan ayat yang ke-15 ya. Silakan diperhatikan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Sadaqallah. Baik, kita baca terjemahannya ya, ayat demi ayat. Ayat yang pertama Yasin, Al-Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang bijak, punya nilai-nilai isi yang bijaksana. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh benar-benar salah seorang di antara mereka yang diutus oleh Allah, ala sirati mustaqim, di atas jalan Allah yang lurus, tanzilal azizir rahim. Jalan yang kau bawa itu adalah jalan yang merupakan sesuatu yang turun dari Allah. Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
litundira qauman ma undira aba'uhum. Tujuannya dengan membawa kitab atau membawa wahyu ini adalah engkau memberikan peringatan kepada satu kaum yang kaum itu sudah tidak dapat peringatan dari sejak orang-orang tua mereka, nenek moyang mereka terdahulu, maka mereka akhirnya sekarang lalai. Laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fa hum la yu'minun, dan telah menjadi ketetapan dari Allah tentang keadaan mereka bahwa kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan, sesungguhnya kami telah menjadikan di dalam tengkuk ya, leher belakang mereka aghlalan, itu ikatan rantai besar begitu ya, kita bilangnya dalam bahasa Arabnya disebut juga belenggu. Fahiya ilal adqani, dan belenggu itu mengikat sampai kepada bahagian dagu mereka sehingga terangkat ini ke atas. Fahum la mukmahun, maka mereka kemudian nggak bisa untuk mengarahkan pandangannya ke atas. Wa ja'alna min baini aydihim, dan kami telah jadikan pula di depan mereka dinding, wa min khalfihim saddan, dan di belakang mereka juga dinding. Jadi mengelilingi mereka dinding tebal yang membuat mereka tidak bisa melewatinya. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Lalu kami juga memberikan tutup ya, tirai kepada apa yang menjadi pandangan mereka sehingga mereka juga tidak bisa melihat. Wa sawa'un 'alaihim, dan sama saja bagi mereka orang-orang kafir ini, anzartahum, kalian engkau wahai Muhammad beri peringatan kepada mereka ataukah engkau tidak beri peringatan mereka, la yu'minun, mereka tidak juga beriman. Innama, sungguh hanyalah yang bisa engkau berikan peringatan itu manittaba'a dzikra, orang-orang yang punya keinginan-keinginan kuat, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan peringatan-peringatan dari Allah, wa khasyar rahman bil ghaib, dan punya rasa takut kepada Zat yang Maha Pengasih ya, Allah, meskipun diimani oleh mereka secara gaib ya. Fabasyirhum bimaghfirati wa ajrin karim, maka berilah kabar gembira kepada dia orang-orang yang mengimani ajakan Rasulullah ini dan semua yang beriman kepada beliau ini, bahwa bagi mereka adalah ampunan dari Allah dan pahala ya yang begitu mulia, begitu banyak dilimpahkan. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan sesuatu yang mati ya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, dan kami yang menulis ya apa-apa yang telah lewat mereka kerjakan, itu kami tuliskan perbuatan mereka. Wa atharuhum, dan apa-apa yang mereka tinggalkan ya, semua jejak-jejak mereka itu juga tertulis. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, yang jelas segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan mereka semua kami liput ya, kami rekam ya, kami rekam jejak dengan rekaman video atau rekaman dalam bentuk yang aktif perilaku maupun rekaman dalam bentuk tertulis, semua ada di dalam sebuah tempat yang disebut Imam Mubin ya, itu kitab Lauh Mahfuz maksudnya. Wadrib lahum, dan berilah perumpamaan kepada mereka tentang suatu perumpamaan adanya ashabul qaryah, ada penduduk satu kampung, izja'ahal mursalun, ketika datang kepada mereka utusan-utusan Allah ya. Id arsalna ilaihim musnain, mula-mula datang kepada mereka dua orang utusan Allah pada mereka. Faqadzabuhuma, mereka segera mendustakannya, tak mengimaninya. Fa'azzazna bisalisin, kami kirim yang ketiga rasul yang diutus itu. Faqalu, mereka juga masih menyambutnya dengan penolakan ya. Faqalu, para rasul ini sebetulnya dengan jelas menyampaikan kepada mereka bahwa inna ilaikum mursalun, bahwa kami bertiga adalah utusan Allah kepada kalian. Qalu, mereka meresponnya kaum itu ya, ma antum illa basyarum misluna, bahwa tidaklah kalian semua bertiga ini tiada lain adalah manusia biasa seperti kami ini juga. Wa ma anzalar rahman min syai', dan yang Maha Pengasih itu tidak menurunkan sesuatu sedikit pun kepada kalian. In antum illa takdzibun, sesungguhnya kalian tiada lain adalah hanya mendustakan. Nah, para jemaah sekalian, kita akan lihat kalau kemarin di ayat-ayat yang pertama
ya, sampai dengan ayat yang ke-7 kita bahas, itu menjelaskan tentang ya, yang pertama, ayat pertama huruf muqatta'ah, ya, ayat-ayat yang terputus yang seperti dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, yang sifatnya adalah sekaligus sebagai tantangan bagi orang-orang kafir bahwa dari susunan huruf-huruf yang semacam inilah Allah menyusun Al-Quran ini menjadi sebuah kitab seperti yang sekarang diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan mereka jadi seolah-olah kayak ditantang, kalau kalian juga mampu berkomunikasi secara baik dengan bahasa dan tulisan seperti itu juga, maka silakan buat seperti yang dibuat oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi itu intinya kurang lebih juga seperti itu maknanya. Lalu kemudian Allah bersumpah dengan Al-Quran yang disebutkan Al-Hakim. Jadi Al-Quran ini sesuatu yang hidup, ya, karena disebutkan Al-Hakim. Al-Hakim itu kan yang aktif, yang bisa memutuskan. Nah, itulah maksudnya Al-Quran, jadi juga yang hidup. Disampaikan bahwa Rasulullah adalah salah satu utusan Allah, ya, di atas jalan yang lurus, dan apa yang beliau bawa, misi beliau ini bukan misi sendiri, bukan misi sekedar misi umat manusia dari tugas raja, tugas presiden, tugas siapapun pemimpin di dunia ini, tapi lebih dari itu ini adalah merupakan tugas dari yang Maha Pencipta. Disebutkan Tanzil al-Azizir Rahim, turun dari zat yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Tujuannya adalah agar Nabi dapat memberikan peringatan kepada orang-orang yang hidup di kota Mekah khususnya waktu itu dan sekitar Jazirah Arab semuanya, di mana mereka adalah kaum yang dulunya orang tua mereka pun, ya, 1-2 generasi sebelum mereka nggak dapat petunjuk itu, ya. Maka karena orang tuanya nggak dapat, kakeknya nggak dapat, buyutnya pun nggak dapat, katakanlah begitu, karena masa kenabian Nabi kita Muhammad SAW dengan masa Nabi Isa alaihissalam itu kurang lebih 500 tahun, itu pun Nabi Isa tidak bersifat ajarannya universal seperti Nabi kita Muhammad ini. Ajaran beliau sifatnya adalah khusus untuk kaum Bani Israel. Maka dari itu bisa saja akhirnya memang kaum kufar Quraisy penduduk Mekah ini tidak ada dapat wahyu sebelumnya, karena wahyu mereka yang mereka terima ini di Jazirah Arab itu, di Najd, ya, di daerah Hijaz ini, itu baru ada satu nabi, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Setelah itu tidak ada nabi. Jadi Nabi Isa pun yang 500 tahun sebelumnya itu di tempat yang lain, di daerah Palestina, daerah Syam sana, ya. Jadi maka dari itu ajaran itu nggak sampai kepada kakek atau nenek moyang bangsa Arab atau kaum Quraisy ini. Nah, kemudian kita sambung ayat ke-8 ini. Ayat ke-8 dikatakan inna ja'alna fi a'naqihim. Nah, kan di ayat yang terakhir, ayat ke-7 dikatakan mereka nggak beriman. Nah, mereka nggak beriman itu sudah jadi ketetapan Allah bahwa mereka adalah bukan orang yang mudah untuk bisa berubah, ya. Itu karena kondisi kehidupan mereka yang secara kehidupan sosialnya pun demikian rupa, ya. Ini sampai digambarkan penggambaran mereka ini, ya, oleh Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud mereka itu adalah mereka orang Arab ini. Wal muradu bihaula al-Arab. Sesungguhnya yang dimaksud dengan hal ini adalah memang orang Arab itu sendiri, ya. Yang maksud dengan kaum yang perlu diberi peringatan karena kakek moyang mereka pun dulu tidak mendapatkan peringatan itu sehingga mereka lalai, ya. Fa innahu ma atahum min nadirin min qablihi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sebelum Rasulullah Muhammad memang belum ada rasul, ya, kecuali Nabi Ismail, dan itu sudah sangat jauh, dan Nabi Isa yang 500 tahun tapi tidak juga bersifat universal. Wa dzikruhum wahdahum la yanfi al-umum. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam bu'itsa ila jami'il khalqi. Kama qala subhanahu wa ta'ala ya qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Beda dengan Rasulullah Muhammad yang memang diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Nah, sedangkan para nabi sebelumnya memang untuk kaumnya atau untuk zaman tertentu atau untuk satu keadaan yang perubahan yang signifikan terjadi, baru Rasul baru diutus. Ketika perubahan yang signifikan belum terjadi dalam suatu kehidupan satu kaum, maka kaum yang katakanlah generasi anak itu mengikuti generasi bapaknya dari nabi yang telah diutus oleh Allah sebelumnya. Ya.
Kemudian sekarang kita lihat lebih lanjut perumpamaan. Nah, ini jadi perumpamaan dari Allah tentang kehidupan orang kafir ini. Wa tawdihan lima alaihil kuffar minasyaqa wal juhud. Kita akan melihat bagaimana perumpamaan kedurhakaan orang kafir ini digambarkan dalam ayat berikutnya di ayat 8 ini. Faqad masalat tabaraka wa ta'ala li halihim bi surataini ajibatain. Ya. Sungguh Allah SWT telah membuat sebuah perumpamaan tentang keadaan mereka dengan suatu perumpamaan yang boleh dibilang seperti menggambarkan dua keadaan, ya. Taksifani amman darta alaihi nufus aman tawat alaihi nufusuhum, yang bisa mengungkap tentang keadaan istilahnya isi hati mereka. Ya, kita kan nggak tahu isi hati manusia. Nah, isi hati mereka ini diungkap oleh Allah. Bagaimana keadaan kedurhakaan mereka sebenarnya? Ya, minal juhud wal ingkar. Bagaimana keingkaran mereka? Bagaimana sikap penolakan mereka itu? Wa ba'dahum anil huda, ya, wa bu'dahum anil huda, dan jauhnya mereka dari petunjuk Allah, wal iman, dari keimanan. Nah, kalimatnya adalah inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yusirun. Nah, ini kalau dibagi perumpamaannya dua itu, yang pertama adalah perumpamaan suratul insan, perumpamaan mereka sebagai manusia, alladzi syuddat yadahu bisalasil wal aghlal, yang mereka dirantai dengan rantai terbuat dari besi yang panjang, ya, dari tangannya, dari kedua tangannya ini dirantai, ini kedua tangan ini dirantai, yang rantai ini kemudian rubitat ma'al unuk, terikat sampai kepada unuk ini punggung, bukan apa namanya, tengkuk, ya, tengkuk mereka di belakang leher mereka. Wasbaha ra'suhu marfu'an, sehingga kepalanya terangkat. Jadi karena rantainya itu besar, ya, ada ini ikatnya di sini, kayak orang kita itu kalau lagi sakit bagian leher di gips gitu, ngikat ini sampai ke leher, tekuk ini, jadi dia begini. Akhirnya dia nggak bisa melihat ke bawah, nggak bisa melihat ke depan, bahkan ya, depan bawah nggak bisa melihat, hanya bisa melihat ke atas. Itu bentuk hukuman kepada mereka begitu. La yastati hafad sahu, nggak bisa melihat ke arah depan, kepalanya riyaro ma'amamahu, untuk melihat apa yang ada di depannya. Wala yastati al-iltifat, ya, yaminatan atau yasrotan. Jadi bahkan nggak bisa melihat ke kanan, ke kiri. Nah, jadi betul-betul kayak betul-betul di yang orang lagi sakit di leher itu, ya, atau ada kecelakaan di bagian tengkuknya, maka dia dibuat begini sehingga dia hanya bisa melihat ke atas saja, nggak bisa nengok ke kanan, nengok ke kiri. Kalau nengok, ya, badannya harus ikut diarahkan, ya. Di annal yadain, karena kedua tangannya maglulatan, ya, biquyudin min hadid, tangannya itu terikat, terbelenggu dengan rantai yang terbuat dari besi, jadi betul-betul kuat, ya. Waqad wasalatil aglal ilal adqan, dan ikatan itu bahkan sampai kepada dagu mereka ini. Fabaqau rafi'in ru'usahum, maka yang tersisa adalah bagian atas mereka ini aja, jadi begini. Bagian atas dari wajahnya, bawahnya semuanya terikat, ya. Ghadina absarahum, sehingga pandangan mereka nggak bisa ke mana-mana kecuali terlihat ke arah atas. La yamlikuna an yanzuru biha ilal amam, bahkan nggak bisa melihat ke depan. Fahum muqmahun, nah mereka itu hanya bisa dipaksa melihat ke bagian atas. Wa fihi tasybih lahum bil ba'ir alladhi rafa'a ra'sahu 'indal haud wa tana'a 'anil syurb. Itulah perumpamaan mereka seperti perumpamaan seekor unta yang kalau diikat semacam itu, dia nggak bisa minum, dia nggak bisa bergerak kecuali hanya memandang ke atas, mengikuti gerakan yang diminta oleh majikannya. Qala ahlul lughah, nah, kalau ahli bahasa mengomentari ayat ini bilangnya begini, al-ikmah raf'ur ra's. Yang namanya ikmah itu adalah orang yang terangkat kepalanya, ya. Wa ghaddul basar, tapi pandangannya nunduk. Jadi pandangannya nunduk, mau begini pun dia nggak bisa, karena kalau dia melihat atas terus dia akan capek. Jadi dia akan pandangannya hanya bisa melihat kayak begini ke bagian bawah, yang terbawahnya adalah yang ada di hadapannya. Itu pun tidak nampak dengan jelas. Bahkan dia katakan tadi tidak melihat ke atas.
akmahal ba'ir. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab disebut akmahal ba'ir idza rafa'a ra'sahu indal ma'. Ya, seseorang yang kalau angkat kepalanya ketika ngambil air ya mau minum, dia ngambil minum gitu misalnya binatang, kemudian diangkat biar masuk ke dalamnya. Nah, waktu dia angkat itu seperti itulah perumpamaannya, tapi nggak bisa balik lagi ngambil air gitu. Jadi bisa ngambil air, palanya terangkat biar air itu masuk ke dalam ininya. Nah, setelah itu dia tidak bisa balik lagi. Nah, itu demikian penggambarannya. Sedangkan permisalan yang kedua, yaitu yang ada di ayat 9, itu mengatakan digambarkan suratus syakhsi, ya suratus syakhsi alladhi khusira baina saddain 'azimain. Itu perumpamaan seseorang yang dibatasi geraknya di antara dua dinding yang kuat. Saddamani in min amamihi, sehingga dia nggak bisa lewat betul di depannya. Wasyada akhar min khalfi, dan sebagian yang lain di belakangnya. Jadi dia nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Wasuddat turuq fi wajhihi, ya. Dan seperti akhirnya dirinya itu nggak bisa nampak lagi kepada apa yang ada di hadapannya. Falam yahtadi limaksudih, ya. Ini perumpamaan orang yang nggak bisa sampai kepada memenuhi apa keinginannya, inginnya lihat ke depan, ingin lihat ke samping, lihat kemana-mana nggak bisa, ya. Wa saddun min huna wa saddun min hunak. Nah, jadi dari sini tutup, dari sana tutup, ketutup semua. Fakaifa yubsiru tariqal huda aw yara ma amamahu min asya. Kalau gitu gimana dia bisa melihat petunjuk, bisa melihat arahan dari orang lain. Nah, ini perumpamaan orang kafir. Jadi dia hanya bisa melihat ke satu arah saja. Orang ini adalah orang yang tidak bisa gampang berubah. Ini perumpamaan ini jadinya. Mereka hanya tahunya adalah ajaran nenek moyangnya. Ajaran orang-orang tuanya sebelumnya begitu, maka itulah yang dia pakai. Datang petunjuk, datang arahan dari Nabi, dari Rasul, ya, mengingatkan mereka kepada ajaran tauhid yang benar ini, mereka tidak peduli, mereka tidak bisa menerima itu dengan mudah, ya. Nah, ini adalah perumpamaan. Di perumpamaan mereka betul-betul orang yang tertutup, ya, pandangannya, kecuali pandangannya itu hanya melihat ke satu titik, terfokus hanya kepada arah yang bagian atas. Jadi kalau dalam kaitan dengan ajaran mereka adalah mereka hanya ikuti ajaran bapaknya, ajaran orang tuanya. Sudah, tidak lagi ikuti yang lain. Jadi orang Arab digambarkan pada saat itu ketika Al-Quran ini diturunkan adalah orang yang tidak mau berubah. Orang yang bahkan bukan tidak mau saja, tapi sulit juga berubah. Ya, mereka nggak mudah menerima perubahan, meskipun mereka adalah jalur perdagangan itu. Jalur perdagangan orang-orang Yaman, tahu bawa dagangan ke Syam. Syam itu kan dulu adalah 4 negara, kalau sekarang Libanon, Syria, Yaman, Libanon, Syria, Palestina, dan Suriah itu sendiri. Ya, sekali lagi Libanon, Palestina, ya, Suriah, dan Jordania. Satu lagi. Jadi Palestina, Libanon, Suriah, dan Jordania. Itu 4 negara itulah. Kalau sekarang dulu namanya Syam. Nah, kota Mekah itu dilalui kalau orang berdagang dari Syam mau ke Yaman lewat Mekah. Dari Yaman mau ke Syam lewat Mekah. Jadi perdagangan dari utara ke selatan, selatan ke utara itu begitu. Tapi tetap mereka nggak mau berubah. Mereka hanya menjadi tempat yang dilewati, hanya menjadi orang yang menjaga kota Mekah, memberi minum orang yang lewat, ya, melayani mereka yang datang ingin beribadah di Ka'bah, ya. Tapi mereka tidak menerima apapun dari orang-orang luar, ya. Jadi ini gambaran orang yang tertutup, ya. Jadi tertutup secara ajaran tauhid agama, tertutup secara ide-ide pembaharuan dalam kehidupan sosial, ya, tertutup dalam pemikiran-pemikiran juga, sehingga orang-orang Arab itu memang waktu Nabi diturunkan ini memang mereka tertinggal dari orang-orang, bahkan dari Habasyah, orang Afrika Utara itu, Raja Habasyah itu masih lebih dulu maju, ya. Fahum la yubsirun. Nah, ini kalimat terakhir adalah disebutkan fahum la yubsirun. Ini artinya adalah la yubsiruna tariqal hidayah wal iman. Jadi maknanya adalah mereka tidak dapat melihat dengan baik jalan yang menuju kepada petunjuk atau bimbingan Allah dan jalan yang mengarah kepada keimanan. Haqqan li annahu litaswir ra'i'. Benar-benar itulah penggambaran yang paling pas tentang keadaan orang kafir musyrik Mekah itu. Ya,
yukshafu an haqiqati ma alaihi nufusuhum minal ghayyi wad dhalal. Betul-betul penggambaran tentang keadaan mereka yang sebenarnya, bagaimana jiwa mereka, hati mereka yang telah ikut kepada kesesatan atau condong kepada hal-hal yang bengkok, ya. Wal juhud wal inad, ya, menggambarkan keras kepalanya mereka, menggambarkan sikap pembangkangan mereka. Wa hadza huwa halul ashqiya al fujjar. Itulah gambaran orang-orang yang celaka, orang-orang yang durhaka. Na'udzubillahi min hali ahlin nar. Kita berlindung kepada Allah dari punya sifat-sifat yang semacam itu, karena itu adalah sifat-sifatnya ahli neraka. Itu menurut para mufassir demikian. Kemudian kita akan lihat lebih lanjut kalimat ayat berikut. Jadi itu perumpamaan, ya, perumpamaan mereka kayak gitu. Mereka nggak gampang menerima pembaharuan, ya, apalagi pembaharuan itu datang dari Nabi Muhammad yang notabene adalah dipandang remeh oleh mereka, anak yatim, anak dari keturunan Bani Hashim, ya, tapi bukan Bani Hashim yang garis keturunan yang lain, tapi dari Bani Abdul Muthalib. Bani Abdul Muthalib itu pemuliaannya dianggap terputus sesudah sampai pada generasi anak Abdul Muthalib, kemudian generasi anak-anaknya, ya, Abdullah, salah satu bapaknya Muhammad sendiri, termasuk Abu Talib, termasuk Abu Lahab, ya, itu atau dianggap terputus di situ. Mabayyana ta'ala sabab adami hidayatihim wa huwa anna qulubahum maitah. Kemudian digambarkan di ayat berikutnya bagaimana keadaan hati mereka. Itu penampilan luarnya seperti itulah, mereka orang yang tidak mudah berubah. Hati mereka, jiwa mereka sesungguhnya adalah, ya, jiwa yang mait, ya, jiwa yang mati. Nah, dalam bahasa Arab tolong digarisbawahi, mait itu dalam bahasa Arab artinya mati. Tapi kalau mayyit itu akan mati. Nah, kalau Nabi itu disebut innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Muhammad akan mati, dan mereka orang kafir Quraisy pun juga nantinya akan mati. Itu disebutnya mayyit. Mayyit pakai huruf tasydid, ya, hurufnya kasrah, tasydid, itu namanya mayyit. Tapi kalau yang sudah mati itu mait. Mait itu mim, ya-nya sukun, terus ta dan tak marbutah. Maitah atau maitun. Itu artinya yang mati. Yang kita dilarang itu makan mait, bukan makan mayit. Kalau makan mayit itu masih hidup, justru dia belum mati. La tantafi bil indar wa tadhkir. Keadaan hati mereka betul-betul seperti mayat yang sudah tidak hidup, ya. Mereka tidak lagi berguna peringatan-peringatan, ajakan-ajakan yang mencoba menyadarkan, mengingatkan mereka. Li'anna man khuyyamat, ya, ala aqlihi dzulumatud dhalalah. Siapa yang sudah semacam terkotak cara berpikirnya, otaknya sudah dibungkus gitu, dia tidak terbuka, itu adalah orang yang senantiasa dalam kegelapan kesesatan, ya. Wa ash'ashat fi qalbihi syahwatut tughyan. Hatinya penuh dengan keinginan-keinginan yang tidak pernah ada habisnya, ya. La tanfa'uhul qawari' waz zawajir, ya. Pokoknya nggak ada lagi manfaat bagi mereka apa-apa yang mencoba menawarkan suatu perubahan ke arah kehidupan yang baik. Itu bagi mereka adalah ini mereka curiga istilahnya. Sehingga mereka tidak mudah menerima ajakan baru. Fal indaru la yuhyil qulubal maitah. Nah, peringatan itu atau sesuatu yang bersifat menyadarkan seseorang itu tidaklah menghidupkan hati yang mati. Ya. Innama yuqidul qalbal hayy. Yang dihidupkan yang diberikan peringatan itu adalah hati yang hidup tapi lalai. Itu sebetulnya, ya. Al-musta'id lital qanurul hidayah wal iman. Hati itu tetap ada sensitivitas, ada perasaan-perasaan ingin hidup yang lebih baik, ingin merasakan keadaan yang lebih baik untuk kehidupan mereka. Itu hatinya tetap hidup, tapi mereka tidak tahu. Jadi keadaan mereka adalah bukan orang yang tidak mau sama sekali ingin tahu, tapi mereka adalah orang yang ingin tahu, tapi mereka belum mendapatkan kesempatan untuk mengetahui, yaitu beda. Jadi orang yang belum mendapatkan kesempatan untuk
tahu, nah ini orang yang masih punya manfaat bagi mereka petunjuk, arahan-arahan atau dakwah Rasulullah ini. Tapi orang kafir Quraisy adalah orang-orang yang tidak seperti itu. Justru mereka adalah orang-orang yang dalam kelompok yang tidak ingin tahu sama sekali, tidak mau ada perubahan sama sekali, sehingga ketika datang ajakan hidayah pun bagi mereka dengan cepatnya mereka tolak. Ya. Keadaan mereka disebutkan di ayat ke-10-nya, sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja buat mereka. Engkau wahai Muhammad beri mereka peringatan atau engkau tidak beri mereka peringatan, mereka tidak juga beriman. Nah, ini adalah sesuatu yang sudah disifatkan kepada orang kafir yang artinya mereka tetap dalam kekafirannya sampai mati. Ya, tapi tentu saja orang-orang kafir yang masih ada kesempatan dapat hidayah tentu nggak termasuk kategori ayat ini. Katakanlah kan di antara orang kafir Quraisy juga nantinya ada yang beriman. Seperti Umar bin Khattab sendiri akhirnya beriman. Seperti Khalid bin Walid akhirnya beriman. Hamzah bin Abdul Muttalib juga gitu akhirnya beriman. Itu juga ada. Tapi kebanyakan mereka tidak seperti modelnya Hamzah, modelnya Umar bin Khattab, modelnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhum. Nah, jadi dikatakan innama, nah ini jadi sampai kayak hitung semua, tapi ada pengecualian sedikit aja. Apa pengecualiannya? Innama tundiru, sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanya bisa memberi arahan dan petunjuk kepada siapa? Manittaba az-zikra, orang yang mau mengikuti petunjuk. Wa khasyar rahman, orang yang takut kepada Allah yang Maha Rahman bil ghaib walaupun tidak nampak. Jadi keimanan mereka ini luar biasa. Percaya kepada suatu keyakinan yang keyakinan itu tidak bisa dijangkau oleh indera mereka. Nah, orang yang seperti ini yang bisa. Dan takutnya kepada Rahman. Ini penyebutan Allahnya tidak dengan kalimat langsung lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu kalimat Allah langsung. Nggak dikatakan innama tundiru manittaba az-zikra wa khasyiyallaha bil ghaib. Tapi disebut sifat Allah wa khasyiyar rahman. Ini untuk menegaskan kepada kita semua bahwa Allah itu sebetulnya adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya zat yang sangat-sangat pengasih. Dan pengasih itu merupakan sifatnya. Kita kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, yang kita tahu artinya adalah Allah yang Maha Pengasih. Kalau Rahim, Allah yang Maha Penyayang. Yang kalau pengasih atau pemurah diartikan buat semua tanpa kecuali, bahkan termasuk kepada binatang. Sedangkan penyayang hanya kepada manusia, itu pun juga manusia yang beriman. Tapi itu sebetulnya penjelasan yang kita cari-cari. Akhirnya kita ketemu pemahaman seperti itu. Hakikatnya tetap Allah yang tahu bagaimana sifat Maha Rahman dia dan sifat Maha Rahimnya dia. Kita hanya bisa menduga-duga begini. Orang itu kan ada yang pengasih, sudah merupakan sifatnya dia pengasih. Ada yang pengasih itu karena keadaan tertentu membuat dia jadi baik, gitu. Misalnya gini, kalau kita ada melihat para perampok, katakanlah ya, orang yang lagi merampok, kemudian sesama mereka tega membunuh orang lain, tetapi kepada sesama mereka sendiri mereka begitu saling mempercayai. Dan bahkan ketika ada misalnya anak kecil di situ, karena dilihat anak kecil ini nggak tahu apa-apa misalnya, ya, lalu anak kecil itu nggak dibunuh, ya, itu bukan berarti dia punya hati yang pengasih untuk tidak membunuh bayi itu atau tidak membunuh anak kecil itu. Atau katakanlah dalam contoh yang lain, ada orang yang bersedekah, berinfak, ya, itu ada yang betul-betul dia memberikannya selalu jadi memberi, selalu mudah menolong, sehingga dia dikategorikan sebagai orang yang rajin bersedekah, sehingga sifatnya sudah menjadi pengasih, menjadi penolong, ya. Tapi ada orang yang saat itu dia nolong. Kenapa? Karena waktu itu misalnya dia lagi mau mencalonkan diri, jadi apa, jadi caleg, jadi apa misalnya, dia jadi baik, nolong rakyat, bantuin, karena ada maunya. Apakah itu kita katakan dia Rahman? Nah, itu tidak. Ya, orang yang seperti itu hanya baik, kita katakan dia hanya
melakukan perbuatan kedermawanan, tapi dia bukan orang dermawan. Ya, dia melakukan sifat perbuatan orang yang suka mengasihi, menyayangi, tapi dia bukan pengasih, dia bukan penyayang. Nah, itu ada orang begitu. Nah, di sini penekanan ayat ini menyebutkan Allah dengan sifatnya yang Rahman, ini menunjukkan bahwa Allah itu sebetulnya sangat peduli dengan kalian umat manusia. Dia ingin kalian ini semuanya selamat masuk ke dalam surganya, kalau perlu begitu. Nah, orang-orang yang ada pemahaman bahwa Allah itu begitu kasih dengan dirinya, Allah ingin menyelamatkan mereka, maka mencoba membuka hatinya dengan mau dengar dulu paling tidak. Nabi ngomong apa, dia dengerin dulu. Seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, seperti Umar bin Khattab, dia mau dengar dulu, dibacain ayat Quran surat Toha, dia mau tahu, coba baca, apa isinya. Itu mau. Ya. Sementara orang kafir yang lain tuh ada nggak mau sama sekali, nggak mau dengar, nggak mau tahu, ya, nggak peduli. Nah, yang seperti ini itu tidak akan sampai petunjuk kepada orang itu. Jadi peringatan Rasulullah akan sampai ya hanya kepada orang yang mau menjemput kesadaran dirinya sendiri dan orang yang punya rasa takut kepada Zat yang Maha Pengasih, meskipun Zat itu adalah sesuatu yang gaib dari dirinya. Nah, lalu kemudian Allah katakan, buat orang yang seperti ini, fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Maka berilah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka dapat ampunan dari Allah dan mereka dapat pahala Allah yang pemurah. Penyebutan ampunan di sini ya, ini bukan sekedar penyebutan begitu saja. Ya, kenapa bukan fabasyirhu bi jannatin? Nah, beri kabar mereka dengan berita surga, mereka akan masuk surga. Tidak disebutkan maghfirah. Itu maghfirah ini untuk menunjukkan kepada mereka bahwa maghfirah itu kan sifatnya adalah kalau seseorang berbuat dosa, seseorang berbuat kesalahan, lalu kemudian perbuatan dosanya dikenali oleh semua orang, maka kita akan tidak mau berkomunikasi dengan orang itu. Ya. Jadi namanya maghfirah itu seseorang berbuat dosa, katakanlah kayak kita sendiri berbuat kesalahan dan dosa, tapi Allah tutupi dosa kita itu, sehingga ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, nggak nampak kita habis berbuat dosa, atau nggak nampak kita adalah orang yang pendosa, sebelumnya melakukan sesuatu yang tidak baik atau yang buruk misalnya, itu tidak nampak. Nah, ini yang disebut dengan Allah ampuni. Nah, sifat Allah itu pengasihnya sampai bersifat mengampuni orang yang berbuat dosa di masa lalu atau berbuat dosa baru saja, itu tidak ditampakkan. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang punya keinginan untuk mendapat hidayah dari Rasulullah, dapat yang mau berusaha menjemput kebenaran ini, orang itu pokoknya Allah tolong dia untuk senantiasa dijaga aibnya, dijaga kekurangannya. Orang nggak tahu dia punya aib, dia punya kekurangan. Orang hanya tahu dia baik, dia sopan, dia dermawan, dia ahli sedekah dan semacamnya. Nah, itu karena Allah melindungi dia. Jadi seseorang begitu sudah mau melakukan satu kebaikan, maka bagi dia sudah Allah kasih hadiah dalam bentuk hadiahnya adalah perbuatan jeleknya di masa lalu ditutupi oleh Allah. Allah ampuni. Ya. Nah, ketika sudah itu membuat dia semakin bersyukur dengan keadaan bahwa dia melangkah sedikit kepada kebaikan, Allah sudah berikan hadiah berupa ampunan semacam itu, maka orang ini akan semakin bersyukur dan dia menambah lagi kebaikannya, menambah lagi amal solehnya, menambah lagi upaya untuk mendapatkan petunjuk itu, maka bertambah pula lagi maghfirah dari Allah kepada mereka. Ya. Lebih lanjut, kata ahli tafsir di sini dikatakan yastawi indaha ula'il musyrikin indaruka wa takhwifuka lahum wa adamuhu fahum bisabab tughyanihim wa jabarutihim, bahwa telah menjadi hal yang umum di kalangan kaum musyrikin Mekah waktu itu, peringatanmu wahai Muhammad, apa-apa yang membuat ancaman bagi mereka wahai Muhammad tentang nasib mereka nanti di akhirat, mereka akan dapat begini begitu, ya. Atau engkau tidak lakukan itu, bagi mereka semua sama saja. Ya. Engkau beri peringatan atau tidak beri peringatan, semuanya sama saja. Ya.
Itu semua karena kedurhakaan dan karena sifat sombong mereka. La yu'minun bima tukhbiruhum bihi minal azab wal ahwal. Tetap nggak membuat mereka beriman meskipun engkau memberitahu kepada mereka tentang adanya azab, tentang adanya hal-hal yang tidak mengenakan nanti di hari kiamat. Nggak ada pedulinya mereka. Lianna man tubi'a ala qalbihi, ya. Karena orang itu sudah tercetak gitu, hatinya itu sudah tercetak, udah jadinya begitu, ya. La yafa'uhu nashun wala tadhkirun. Enggak ada gunanya lagi nasihat, ya, peringatan-peringatan, upaya-upaya untuk memberikan kesadaran kepada mereka, enggak ada gunanya. Innama yanfa'u indzaruka man amana bil Qur'an. Sesungguhnya peringatan engkau wahai Muhammad hanya bisa berlaku bagi mereka yang mau mendengarkan Al-Qur'an, mau baca Al-Qur'an, mau sedikit ingin tahu tentang isi Al-Qur'an. Dia mau berusaha membuka pikirannya, membuka hatinya untuk menerima Al-Qur'an. Wa khasyar rahman duna an yarahu, dan betul-betul takut kepada Allah, ya, karena takut kepada Allah itu beda dengan takut kepada makhluk. Kalau takut kepada makhluk, misalnya takut kepada macan, takut kepada harimau, kita menjauh. Kalau takut kepada Allah, kita malah mendekat. Semakin kita mendekat, semakin Allah akan memberikan kekuatan keimanan pada diri orang yang beriman itu. Maka dari itu dikatakan di sini, orang yang bisa menerima petunjuk Rasulullah itu adalah mereka yang juga punya rasa takut kepada Allah yang Maha Pengasih, meskipun Allah itu tidak bisa terjangkau oleh indera mereka. Mereka tidak melihat, mereka tidak bisa membayangkan Allah di depannya, hanya bisa memikirkan bahwa kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu, ya, kekuatannya meliputi segala sesuatu. Dia merasakan kehadiran Allah ketika dia sholat, berkomunikasi dengan Allah, hanya bisa sebatas itu. Membuat bayang-bayang dalam bentuk ilustrasi gambar, kira-kira Tuhan begitu, kira-kira masa lalu atau kehidupan para malaikat seperti sesuatu yang bisa mereka lukis dan gambar, itu tidak bisa seperti itu. Fabashirhu bimaghfiratin li dzunubihi, maka berilah kabar gembira kepada mereka bahwa dosa-dosa mereka Allah ampuni, Allah tutup, ya. Kita ini sehari-hari ini barangkali kalau kita Allah beritahu si fulan dosanya sekian, ada tandanya, misalnya itu tanda orang habis berdosa, itu tanda orang habis minum minuman keras, itu tanda orang habis tadi nggak sholat subuh misalnya, itu tanda orang tadi habis durhaka sama orang tuanya. Kalau kita Allah kasih pengetahuan itu, ya, maka kita akan risih, akan apa ya, nggak enak bergaul sama orang itu, ya. Orang itu yang kita tahu punya kesalahan yang semacam itu misalnya, kita nggak akan enak bergaul, karena itu Allah tutupi semua. Orang itu pun dijaga oleh Allah, karena orang itu juga ingin baik, maka Allah juga tutupi mereka, akhirnya kita tahu dia adalah baiknya. Begitu pula orang lain tahu kita juga ada baiknya. Nah, itu adalah karena sifat pengasihnya Allah tentang kepada kita hamba-hambanya. Ya. Kemudian dikatakan dapat wa ajrin azim, ya, pahala yang begitu besar, karim, ya, pahala azimin karimin min rabbih. Ya, pahala yang banyak, yang besar, pahala yang menunjukkan kemurahan Allah Tuhannya kepada orang itu. Wa huwa al-khulud fi jannatin na'im, yaitu nantinya mereka yang beriman ini akan Allah kekalkan hidup dalam kenikmatan di surganya. Wal ayat fiha tasliyatun lin nabiyyi alaihi salatu wassalam an adami imaniha ulail ashqiya al mujrimin. Ayat ini sebetulnya memang adalah sambungan pembicaraan untuk menguatkan hati Nabi yang waktu berdakwah di Mekah itu mendapatkan kondisi orang banyak yang menolak, itu begitu. Nah, ini untuk menghibur Nabi, ya, bahwa ketidakmauan mereka beriman, ketidakberadaan mereka beriman, atau mereka akhirnya masih tetap jadi orang kafir, tetap jadi orang berdosa ini, ya, min tughati Makkah, ya, kedurhakaan orang Mekah ini semua, itu adalah penggambaran bahwa mereka sudah begitu. Sudahlah, engkau gak usah terlalu cemas, gak usah terlalu memikirkan. Jadi Nabi itu kan tadinya memikirkan mereka kan adalah bangsanya, mereka adalah kaumnya, saudaranya, pamannya. Kok begitu ya sikapnya? Kok tidak mudah mau menerima ajakan dakwah yang beliau sampaikan? Itu membuat hati beliau bersedih juga sebetulnya.
Jadi bukan hanya marah yang ada pada diri beliau, tapi juga keprihatinan, kesedihan. Dan itu kalau berlanjut, keprihatinan dan kesedihan Nabi, itu akan mempengaruhi semangat dakwah beliau. Nah, untuk itulah ayat ini turun dalam rangka juga membuat semangat beliau tidak kendor, ya, tetap berbesar hati, ya, tetap punya pandangan luas ke depan bahwa ada bersama beliau kekuatan Allah yang senantiasa menjaga beliau. Nah, itu sebagaimana ada dalam Al-Quran dikatakan begini, ya. Ini gambaran tentang kerasnya hati orang kafir ini, ya. Seperti dalam surat Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Disebutkan sebabnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah kunci hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka. Penglihatan mereka itu bahkan ada tutup yang bersifat kayak gembok, bukan sekedar tutup kunci, tapi tutup yang menutupi semuanya, nggak bisa nampak gitu. Nah, itu demikian. Atau ayat yang lain di surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 96-97. Ya. Surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 96-97 yang berbunyi, innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti ketetapan Allah bagi mereka bahwa mereka adalah ahli neraka, mereka pasti tidak akan beriman. Walau ja'athum kullu ayatin, meskipun datang kepada mereka ayat demi ayat, satu demi satu langsung untuk mereka. Hatta yarawul adzabal alim. Itu semua tetap tidak membuat mereka berubah kecuali sampai nanti mereka melihat siksa neraka jahanam di hari kiamat. Kalau udah lihat neraka baru mereka sadar, ternyata ajaran Nabi Muhammad itu benar. Nah, itulah keadaan mereka. Ya. Kemudian menarik berikutnya lagi juga di sini dikatakan wa ba'da an dzakara ta'ala amra risalah wal wahyi, ketika Allah telah menerangkan bagaimana caranya suatu wahyu Allah, risalah Allah itu bisa diterima oleh orang-orang Arab yang menjadi objek dakwah Rasulullah ini, aqabahu bidzikri amril ba'tsi wan nusyur. Kemudian ayat surat Yasin ini menerangkan tentang perkara hari kebangkitan, perkara bagaimana manusia dibangkitkan, manusia dimunculkan kembali. Alladzi talama ankarahu musyrikun, sesuatu yang oleh orang-orang musyrik diingkari. Tolong digarisbawahi begini. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani itu masih percaya adanya hari kiamat. Ya. Karena ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa, ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ismail semua masih ada bekasnya kepada mereka bahwa ada kebangkitan nanti di hari kiamat sesudah kehidupan saat ini. Berbeda dengan orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy ini nggak percaya dengan adanya kehidupan setelah kematian. Mereka ingkari. Wastaba'adahul jahidun. Orang-orang bodoh di kalangan kafir Quraisy ini itu semakin jauh nggak percaya tentang hal itu. Sebagaimana faqala taqaddasat asma'uhu, Allah berfirman dalam ayat berikutnya di ayat yang ke-12, ya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ya. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami, kata Allah, kamilah yang menghidupkan yang mati itu. Ini bahasa Allah, kami, ya, supaya dipahami, itu ada kontribusi kita manusia. Ya, maksudnya kami yang menciptakan itu Allah, tapi kita manusia, makanya bukan bahasanya aku yang menciptakan, bukan. Kalau penciptaan secara umum itu aku. Allah menyebutnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tapi ketika menerangkan tentang Allah menghidupkan yang mati, Allah akan membangkitkan nanti lagi, itu ada pengaruh atau kontribusi kita manusia. Di mana ada kontribusi manusia itu maksudnya adalah sosok manusia lahir karena sebab perkawinan satu sepasang suami istri, ya. Jadi ada yang jadi suami, jadi istri, kemudian mereka berhubungan, lalu kemudian mereka berketurunan. Nah, itu pengertian kami itu di situ. Ini makanya bahasa kami lah yang menghidupkan yang mati. Kami yang menulis. Nah, kami yang menulis juga begitu. Apa yang telah mereka perbuat di masa lalu, semua dicatat. Wa asalahu, peninggalan-peninggalan mereka. Semuanya dicatat. Nah, karena kami di sini maksudnya adalah ada kontribusi malaikat.
Walaupun malaikat itu juga ciptaan Allah, ya. Karena yang mencatat malaikat, yang menulis malaikat, yang bekerja menyebut nyawa malaikat, itu begitu. Dan peninggalan-peninggalan mereka semuanya terliputi nantinya. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala hal yang mereka perbuat semuanya nanti akan nampak jelas di depan mereka dalam bentuk tulisan yang nyata, ya. Wal asar huna yuradu biha asarahum allati abqauha minal hasanat aw sayyi'at. Kalimat asar di sini, bekas-bekas peninggalan mereka, maksudnya adalah apa yang mereka tinggalkan dalam kehidupan mereka yang tetap kekal di catatan Allah, yaitu perbuatan baik mereka dan perbuatan buruk mereka, amal soleh mereka maupun amal toleh mereka, ya, amal mereka yang punya nilai pahala maupun amal mereka yang punya nilai dosa. Ainak tubuh a'malahum allati, ya, basyiruha al-alati basyaruha bi anfusihim. Jadi kami tulis semua apa yang telah mereka perbuat. Pendeknya semua yang mereka pernah lakukan, pernah tindakan, bahkan belum terucap, baru perasaan dan dalam hati mereka, di anfusihim, yang ada dalam jiwa mereka, itu semuanya sudah bisa Allah nilai. Wa asarahum allati tarakuha ba'da mautihim. Dan apa yang mereka tinggalkan setelah mereka wafat. Min sunani hasanatin al qabihah, termasuk hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Fanajzihim 'alaiha yaumal hisab, maka nanti di hari penghisaban kami akan berikan balasan kepada mereka. Wa yadullu 'alaihi salatu wassalam ma rawahu Muslim fi sahihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah memperjelas makna dari ayat ini berikutnya begini, kata Nabi. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang mampu menunjukkan orang lain kepada suatu kebaikan di dalam ajaran Islam ini, ya, maka bagi orang yang memberikan petunjuk kepada orang lain, ya, meneruskan petunjuk Rasulullah ini kepada orang lain sehingga orang lain dapat petunjuk itu, maka bagi orang itu pahala, dan bagi yang berbuat itu sendiri juga pahala apa yang mereka perbuat, ya. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala sedikit pun orang yang berbuat itu sendiri. Jadi kalau kita nunjukin orang lain kebaikan, maka kebaikan yang diperbuat oleh orang itu kita dapat, dan orang itu tetap juga dapat karena nggak dikurangi, ya. Sebaliknya, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di. Siapapun yang menunjukkan orang lain kepada suatu perbuatan yang akhirnya berbekas kepada keburukan, perbuatan jahat, perbuatan dosa, maka dosanya dipikul oleh dia. Dan dosanya juga dipikul oleh orang yang berbuat itu sendiri sesudahnya. Jadi orang yang kita kasih tahu, kalau kita ngasih tahu perbuatan jelek, ya, orang itu dapat dosa, kita dapat, ya. Sebaliknya, bukan hanya sampai di situ aja, bukan kita yang dapat, orang yang dosa juga dapat. Sesudahnya nanti dia punya anak, anak itu lanjutkan perbuatan dosanya orang itu, dapat juga dia, dapat juga saya. Orang itu kemudian punya cucu, cucunya melakukan perbuatan dosa serupa, maka cucunya itu dapat dosa, si bapaknya dapat, kakeknya dapat, saya pun yang ngasih petunjuk pada perbuatan jelek itu juga dapat. Terus begitu, itu namanya wa asarahum. Jadi istilahnya, kalau dalam istilah agama ada amal jariah, sedekah jariah, maka ada juga dosa jariah, gitu istilahnya. Dosa yang turun-temurun, yang bisa menjadi dosa terus, karena diamalkan oleh orang yang diarahkan ke perbuatan jahat itu sampai turun-temurun. Ya, tentunya ini hal yang buruk buat kita, bagi kita. Wa yu'ayyidu hadzal qawlu aidan ma akhrajahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dalam hadis yang lain dikuatkan, ya, tentang sabda Rasulullah yang mengatakan, idza mata ibnu Adam yanqata amaluhu illa min salatin. Apabila wafat anak cucu Adam, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali 3 hal, ya, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin shalihin yad'u lah. Ya. Nah, hadis ini oleh ba'dul mufassirin dikasih tahu maksudnya adalah atharohum, ya, maksudnya adalah atharohum hiya allati masyauha ilal masajid, di hadis Jabir radhiyallahu anhu. Nah, ada juga yang mengartikan
asar di sini langkah-langkah. Jadi kalau tadi kan kita mengartikannya sebagaimana hadis Nabi, sedekah jariah yang terus tersambung pahalanya bagi yang melanjutkan perbuatan baik itu, maupun kita yang menunjukin dari awal. Sebaliknya perbuatan dosa atau jahat juga begitu. Si pelakunya dan kita yang nunjukin juga dapat. Jadi dosa jariah namanya. Di samping itu mana asarahum, bahwa Allah mencatat pula bekas-bekas mereka, itu artinya juga bekas-bekas itu langkah mereka. Bahkan sebuah hadis, ini langkah mereka ke masjid. Ya bahkan diartikan begitu. Jadi ada pengertian yang mendalam kayak tadi, ada pengertian yang secara sederhana. Itu artinya adalah tentang orang jalan ke masjid. Jadi arada banau salamah an yatahawwalu ila qarbil masjid. Jadi dua suatu kaum Bani Salamah pengen masjid itu dipindahin. Ya Rasulullah, masjid untuk ibadah ke sana jauh. Waktu itu kan masjid Nabi cuma ada di Kuba. Kuba itu jauh dari kota Madinah. Sahabat-sahabat lebih banyak tinggal di kota Madinah. Kota Madinah yang sekarang jadi Masjid Nabawi itu adalah kota Madinah di zaman Nabi dulu. Jadi luasnya kota Madinah di zaman Nabi dulu itu seluas area Masjid Nabawi pada zaman sekarang ini. Nah, mereka banyak sahabat tinggal di situ. Sementara Nabi dan sahabat Muhajirin dan beberapa orang yang punya tinggal di sana itu sholatnya di Masjid Kuba. Masjid belum ada lagi yang lain. Jadi ada di sana. Nah saat itu minta mereka coba deh rubah biar masjid ada yang dekat ke sini. Ya, mereka bilang begitu. Kemudian kata Nabi, awal baqa khaliyah, awal baqa khaliyah. Jadi ketika mereka bilang begitu, itu keadaannya kosong. Jadi maksudnya belum ada apa-apa. Jadi kalau kayak sekarang kan ada rumah. Ini perjalanan mereka dari Masjid Nabawi. Jadi posisinya gitulah. Jadi sekarang di Masjid Nabawi ke Masjid Kuba, itu jaraknya kira-kira. Faqala kemudian fabalagha dzalikan nabiyya. Lalu hal ini disampaikan kepada Nabi. Faqala lahum, lalu Nabi menjawab, innahu balaghani annakum turiduna an tantaqilu ila qurbil masjid. Bahwa sampai kepadaku berita bahwa kalian semua Bani Salma pengen supaya masjid dipindahin ya, biar lebih dekat. Tanya Nabi kepada mereka. Qalu na'am ya Rasulullah. Mereka menjawab, iya ya Rasulullah, kami betul pengen ada masjid yang lebih dekat. Qad aradna dzalik, kami betul-betul ingin itu. Faqala lahu alaihi salatu wasallam, maka Nabi bilang begini, ya Bani Salamah, diarakum tuktabu asarukum. Tempat tinggalmu yang sekarang itu mencatat langkah-langkah bekas tapak kaki kalian semua. Diarakum tuktabu asarukum. Jadi rumahmu, yang kedua kali Nabi ngomong begitu. Diarakum tuktabu asarukum. Bekas langkah-langkah kamu menuju rumahmu ke masjid itu ada, itu merupakan langkah-langkah yang tercatat. Faqalu makana yasurruna anna kunna tahawwalna. Sejak saat itu kata orang Bani Salamah ini, kami nggak punya keinginan buat pindahin lagi masjid. Karena langkah mereka terhitung pahala sejauh itu, jadi pahalanya lebih banyak. Jadi kalau minta dekat, nanti pahalanya jadi lebih sedikit. Maka sejak itu kami nggak minta lagi itu dipindahkan. Makanya sampai sekarang ini pun Masjid Kuba tetap ada. Walaupun akhirnya Nabi juga karena tinggalnya di area Masjid Nabawi sekarang, maka di situ pula dibangun masjid. Ada juga mengartikan di sini, ya, ilzamu diarakum tuktabu lakum hasanatu hadil khutbah ilal masajid. Jadi tetaplah mereka akhirnya di rumah mereka yang jauh dari masjid, karena mereka tidak ingin langkah-langkah mereka yang dinilai oleh Rasulullah sebagai sebuah kebaikan itu menjadi hilang atau terhapus. Hadzal qaulu Hasan al-Basri wa Qatadah. Ini adalah jalan riwayat dari Imam Hasan al-Basri dan Imam Qatadah. Jadi ada lagi yang mengatakan asarahum, yang artinya yang Allah catat dari perbuatan mereka itu adalah khuttahum ila ta'ah wal ma'siyah. Langkah-langkah seseorang untuk menuju melakukan ketaatan dan untuk menuju melakukan kemaksiatan. Itu juga dihitung. Jadi yang dimaksud dengan asar itu bukan amal perbuatan itu sendiri. Langkah-langkah mereka, ya, jalan mereka menuju kepada perbuatan taat dan jalan mereka menuju kepada perbuatan maksiat yang sebaliknya itu juga dihitung. Jadi kalau orang misalnya dia mau pergi haji, untuk pergi haji dia harus menabung, dia harus katakanlah menyimpan ini, dia harus bekerja, dia harus melakukan apapun yang supaya punya penghasilan yang cukup.
untuk menjadi bekal dia pergi haji. Maka pekerjaannya mencari bekal ini ke sana kemari itu akan tetap membuat mereka itu tidak kehilangan nilai. Jadi hal-hal yang mengantarkan dia kepada perbuatan dia akhirnya bisa menunaikan ibadah haji itu semuanya dihitung. Sebaliknya perbuatan maksiat juga gitu. Ketika orang hendak misalnya berzina, hendak merampok. Nah, ketika dia mau berzina, katakanlah dia misalnya bayar, ya, datang ke kafe, datang ke tempat-tempat maksiat, datang ke tempat-tempat pelacuran misalnya. Upaya dia bayar, upaya dia beli apa, katakanlah dia naik kendaraan ke sana, keluar bensinnya, keluar kendaraan dia dan semacamnya, itu semua terhitung sebagai bekas mereka dan berbuat maksiat dihitung sebagai dosa juga. Itu begitu. Jadi perbuatan baik dan perbuatan dosa itu maksudnya asar di sini termasuk hal-hal yang mengantarkan orang itu kepada perbuatan baik itu dihitung, dan sebaliknya perbuatan jahat hal-hal yang menyangkut yang mengantarkan mereka jadi berbuat jahat itu pun juga dihitung. Ya. Kemudian maka itu orang-orang kafir itu nanti di akhirat diabadikan dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi ayat 49. Mereka akan sangat-sangat kecewa, ya, begitu kecewa dan sangat sedih, ya, begitu mereka tahu ternyata semua perbuatan mereka itu tercatat dengan baik di sisi Allah. Ya. Jadi ini catatan ini luar biasa. Kayak kita kan mungkin kalau ingin meliput peristiwa sekarang ini zaman modern cukup dengan video. Kalau sudah dengan video, apa perlu dicatat? Tentu kita nggak perlu catat lagi. Tapi dalam hal ini tetap Allah mengatakan dicatat. Makanya malaikat itu ada malaikat raqib, ada atid istilahnya. Itu bahasa kita disebut malaikat raqib dan atid. Sebetulnya dalam bahasa Al-Quran nggak disebutkan itu nama malaikat, hanya yang dimaksud adalah ada sosok malaikat yang senantiasa raqibun atid. Jadi ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nggak ada satu ucapan pun yang keluar dari ucapan manusia kecuali di sisi orang yang berucap itu ada raqib, ada atid. Nah, raqib itu adalah pencatat, ya, perbuatan manusia dengan penglihatan. Itu yang mau video, ya, visualisasi semua. Sedangkan atid yang mencatat dengan tulisan. Jadi tetap nanti, ya, perbuatan manusia itu tetap dicatat. Kalau kita bilang udah nggak perlu dicatat lagi lah, udah percaya, udah saling kenal, udah ini. Kalau Allah tetap ini dicatat. Itu begitu. Di perbuatan manusia itu kalimat wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, ini untuk menunjukkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, jangan takut. Sekecil apapun perbuatan jahat mereka kepadamu, sampai niat mereka yang saat ini engkau tidak tahu apa yang tersembunyi dalam hati mereka, nanti akan aku perhitungkan di hari kiamat. Kamu nggak usah terlalu kecewa dan sedih. Nah, keadilan itu akan beliau dapati nanti sampai di dalam kehidupan di akhirat, karena semuanya akan Allah ungkapkan. Itulah dalam surat Al-Kahfi ayat 49, orang-orang kafir mengatakan wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan berkata orang-orang kafir nanti di hari kiamat, buku apa ini? Catatan apa ini? Kok semuanya ada, yang kecil, yang besar, semuanya nampak, semuanya tertulis rapi. Ya, semuanya ada. Nah, maka kata mereka, kami dapati semua yang kami perbuat dalam kehidupan kami di dunia itu semuanya tanpa ada yang terluput. Ya, nggak ada yang luput, nggak ada yang hilang. Disitulah Allah katakan, Allah tidak menzalimi seorang hambanya sedikit pun. Jadi kita dibalas buruk itu oleh Allah, diazab itu karena kita berbuat buruk, berbuat dosa yang pantas diazab. Kita mendapatkan pahala surga dan ampunan itu juga karena kita berbuat baik, beramal soleh. Nah itu begitu. Jadi la yatruku saghiratan min a'malina wala kabiratan illa dobatoha. Jadi Allah tidak meninggalkan dari perbuatan kami hal yang kecil sekalipun, apalagi yang besar, kecuali semuanya diliputi, semuanya dicatat, ya. Itulah makna wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Selanjutnya ayat yang ke-13 ini perumpamaan tentang dua orang rasul, ya. Ini saya singkatkan saja di sini.
Wa ba'da an aradat suratul karimah qissat ar-risalah wal wahyi, sudah ditampakkan tentang kisah Al-Qur'an tentang kisah Nabi Muhammad sebagai perjalanan dakwah beliau dalam menyampaikan dakwah dan risalah wahyu beliau ini yang ditolak oleh orang kafir Quraisy, wa mas'alatal ba'tsi wal hisab, dan perkara yang terkait dengan masalah kebangkitan, masalah hisab, ya, biuslubi takrir wa tadzkir, dengan kata-kata yang betul-betul bisa mengundang hati itu untuk melek. Nah, makanya ayat surat Yasin ini perlu dibacakan kepada orang yang mau mati. Orang yang sakit, yang kita anggap udah mau mati, udah sakarat, itu kita bacakan Yasin. Karena ini Yasin adalah bacaan untuk membuat orang itu melek, orang itu sadar, ingat hari kiamat, ingat hari berbangkit. Itu begitu. Adat lita'riduhuma fi suratin qisasiyah. Ya, jadi berikutnya di ayat yang ke-13 dan 14 sampai 15 ini adalah cerita lain tentang kisah, bukan tentang apa yang terjadi zaman Nabi Muhammad secara langsung. Talmisul qalba wal wijdan bi aqibati takdzib wa tughyan. Kita akan dapati bagaimana sikap orang yang menolak ajakan dakwah ya, yang dibawa oleh nabi yang diutus oleh Allah sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzakara ta'ala lil musyrikin qissat ahli qaryah intaqiyah. Ya, jadi dikisahkan ada kisah ya tentang ahlul qaryah namanya intaqiyah, yaitu kehidupan dulu ya di masa sebelum nabi kita Muhammad ini ada satu bangsa atau kaum namanya bangsa Intaqiyah. Apa ya kalau dalam bahasa kita Latinnya? Antaqiyah. Antaqi. Sementara ya ini karena Arabnya Intaqiyah, bisa coba cari tahu lebih lanjut. Kaum ini ya Allah utus kepada mereka 3 orang rasul. Ya. Fakadzabuhum, didustakan 3 rasul itu. Wasakhiru minhum wa tawa'aduhum bil qatli. Mereka ejek, mereka hina nabi utusan Allah itu, maka mereka berniat mau membunuh nabi itu. Ya. In lam yakufu an da'watin, kalau ketiga nabi itu tidak menghentikan dakwah mereka, ya, tetap dakwah kepada penduduk Intaqiyah itu, maka penduduk ini akan membunuh nabi-nabi itu. Fa'ahlakahumullahu bisayhatis sama, maka akhirnya kaum itu Allah hancurkan dari suatu bentuk azab yang langsung turun dari langit. Kana fiha ad-dimar wal fana. Nah, itu bentuk kayak batu-batu yang jatuh kepada mereka, menimpa mereka, membuat mereka semuanya mati akhirnya. Nah, itulah ayat ini berbunyi, wadrib lahum masalan, berikanlah perumpamaan kepada orang kafir Quraisy supaya mereka sadar. Kalau mereka menolak dakwah Rasulullah Muhammad begini, ingat dulu ada satu perumpamaan, suatu kaum ya, yang kaum itu ja'ahal mursalun, datang kepada mereka rasul juga, utusan Allah kepada mereka. Id arsalna ilaihim musnain, mula-mula kami kirim 2 orang rasul, utusan kami. Fakadzabuhuma, ya, cepat mereka langsung tolak. Enggak mau dengerin dulu, enggak mau pelajari dulu, enggak mau katakanlah berpikir dulu, langsung ditolak. Ini enggak benar, langsung begitu. Mereka mestinya dengar dulu, pelajari dulu, cari tahu dulu, ya. Bahkan akhirnya kami kirim fa'azazna bisalisin, kami kuatkan nabi yang 2 tadi itu dengan nabi yang ketiga. Jadi 3 utusan Allah kepada kaum itu. Jadi wa qawwainahuma wa shaddadna azrahuma bi irsali rasulin salih. Jadi kami kuatkan, kami tambah tenaganya nabi yang 2 tadi dengan dikirim nabi yang ketiga. Faqalu, tetap omongan mereka ya. Mula-mula mereka dulu para rasul ini mengatakan faqalu inna ilaikum mursalun. Mereka bilang kepada kaumnya, "Hei kaumku, kami ini adalah utusan Allah kepada kalian semua." Qalu, mereka menjawab, "Ma antum illa basyarun mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun." Mereka bilang, "Hei, kalian bertiga, kalian cuma manusia biasa, kayak kami semua, nggak ada bedanya. Allah nggak menurunkan apapun kepada kalian. Kalian pendusta semua." Bahasa mereka begitu. Ma anzalar rahman, Allah nggak menurunkan apapun kepada mereka. Jadi dianggap utusan Allah ini adalah pendusta. Ya. Kemudian di ayat 16 sebenarnya masih sambungan ini. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Ingat, Tuhan kami yang juga Tuhan kalian, Tuhan kita semua, ngerti dan tahu bahwa kami ini memang utusannya kepada kalian semua sebenarnya. Wa ma alaina illal balagul mubin.
kewajiban kami pokoknya cuma menyampaikan. Kalian nggak mau ikut, nggak mau terima, tanggung jawab kalian masing-masing. Itulah sampai dengan ayat yang ke-17 ini, ya, ajabat humur rusul biqaulihim, ya, bahwa para rasul yang diutus oleh Allah itu mengatakan kepada mereka dalam kalimat akhirnya, Allahu ya'lamu annana rusulahu ilaikum. Ingat, Allah itu mesti tahu bahwa kamilah utusan Allah kepada kalian. Walau kunna ya kadzibatan la natqimu minna achaddal intiqam. Meskipun kalian dustakan, ya, kalian melakukan apapun bentuk siksaan, bentuk cacian, makian kepada kami, ya, dengan apapun yang kalian perbuat, walaisa alaina illa an nuballighakum risalatallah. Kami tetap merasa ini kewajiban kami menyampaikan, kami sampaikan. Kami nggak peduli, kami nggak berubah. Begitu kalian menolak, berarti kami tidak melanjutkan dakwah ini. Itu tidak berubah. Jadi kami tetap menyampaikan, meskipun kalian melakukan kepada kalian melakukan kepada kami siksaan demi siksaan yang membuat kami jadi tersiksa. Tapi ketahuilah, apa yang kami alami ini bukan sesuatu yang bersifat abadi seperti yang akan kalian alami nanti ketika kalian menolak apa yang kami dakwakan ini kepada kalian. Itu kata Nabi ini. Itulah barangkali para jemaah sekalian, kajian kita sampai dengan ayat yang ini 17 ini masuk. Karena ternyata dua ayat berikutnya, ayat 16, ayat 17 itu adalah lanjutan dari ayat yang ke-13 tentang Ashabul Qaryah. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran kama amar, Allahumma ighfir lana warhamna warham aba'ana wa ummahatina wa ikhwanana muslimina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana hujjatan lana la hujjatan alaina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.